Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan sebuah berita dan ulasan yang kita ambil dari portal Gelora News, ya. Portal Gelora News pada tanggal 11 Januari 2023. Saudara sekalian, ini masih terkait dengan masalah pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP kemarin, ya, pada hari ulang tahunnya ke-50 PDIP kemarin. Judul beritanya adalah heboh sebut kasihan tanpa PDIP, Megawati ingin pamer kekuatan politik hingga ultimatum Jokowi. Nah, kawan sekalian, baiklah, karena ini ada penganalisis dalam berita ini, ada ahli yang menganalisa maksud dari pernyataan tersebut, maka kita coba bacakan secara keseluruhan berita tersebut. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menceritakan soal sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya Jokowi terlihat kasihan apabila tidak dibantu oleh PDIP. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indo Strategik yang juga analis politik Ahmad Khairul Umam menilai bahwa pernyataan Megawati tersebut bermakna sebagai peringatan untuk Jokowi. Ia mengatakan Megawati ingin menunjukkan bahwa dirinya masih punya kekuatan politik yang besar dibanding Jokowi. Megawati ingin menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan politik lebih besar dibanding Jokowi. Di saat yang sama, statement Mega itu juga bermakna peringatan agar Jokowi tidak lupa pada jasa dirinya yang akhirnya memutuskan untuk mencapreskan Jokowi, kata Khairul Umam selanjutnya. Ia mengatakan bahwa peringatan tersebut juga Jokowi melakukan agar Jokowi melakukan manuver melampaui batas kewenangannya, terutama soal pencapresan. Ini ada kemungkinan kalimatnya agak aneh, ya, kemungkinan ada salah kutip, ya. Mungkin yang dimaksud adalah peringatan tersebut agar Jokowi tidak melakukan. Jadi ada kata tidaknya, bukan ada ini, ya. Jadi kita ulangi. Peringatan tersebut agar Jokowi tidak melakukan manuver melampaui batas kewenangannya, terutama soal pencapresan. Artinya, kata penganalis ini, Megawati ingin memperingatkan Jokowi agar tidak bermain sendiri, bermain dalam arti tanda petik, ya, hingga melewati batas-batas kewenangan yang seharusnya dikendalikan Megawati sebagai pimpinan partai atau PDIP. Menurutnya, jika Jokowi bermanuver sendiri dengan membentuk poros koalisi yang konon ditunjuk untuk menggiring keputusan PDIP, maka langkah itu dirasa offside secara politik oleh Megawati. Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini Jokowi terlihat bermanuver dengan mengkoordinasikan koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Golkar, PAN, dan P3. KIB adalah koalisi yang sejak awal dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Presiden Jokowi, pungkasnya. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa KIB itu kan bahkan digadang-gadang, ya, malah ada PAN dengan P3 sudah mengarah untuk mengusung Ganjar, ya, mencalonkan Ganjar melalui KIB. Tapi kalau Golkar itu saya kira sebagai partai besar dan mereka punya standing untuk di Rakernas bahwa mereka sudah putuskan calon mereka adalah Erlangga, maka saya kira ke depan sisa dikompromikan di antara tiga partai itu kalau dia masih tetap bertahan, gitu, ya. Dan benar-benar bahwa Ganjar, karena disebut-sebut selama ini kan Pak Jokowi itu dukung Ganjar, dan KIB itu sebagai skoci untuk Ganjar kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar sebagai
capres yang akan datang, dan diduga Ganjar ini dilingkari oleh para oligarki yang siap membiayai pencapresannya di masa yang akan datang. Kira-kira begitu ininya, sehingga Ibu Megawati itu mewanti-wanti jangan sampai Pak Jokowi bermanuver melampaui atau mengkhianati apa yang akan dilakukan oleh PDIP gitu loh. Tapi itu yang berkembang selama ini ya, para penganalis juga seperti itu, seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Kita lanjutkan. Sebelumnya Megawati Soekarno Putri menceritakan sosok Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi terlihat kasihan apabila tidak dibantu oleh PDIP. Hal tersebut disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara puncak ya di PDIP ke-50 di Jixpo Kemayoran, Jakarta Pusat kemarin. Nah, ini ada kutipan-kutipan langsungnya lah. Misalnya, lah iya padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah. Itu kata Megawati, sebagaimana yang juga kalau kita lihat di YouTube ya, di televisi dan lain. Megawati menerangkan kalau PDIP menjalankan segala mekanisme untuk mengantarkan Jokowi hingga mampu duduk di kursi presiden. Ia juga sempat mengungkap ketika dirinya meminta Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Kala itu Ma'ruf juga masih bertugas di BPIP dan UKPIP. Terus Pak Ma'ruf saya minta kaget Pak Ma'ruf dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih di UKPIP. Pada kesempatan yang sama Megawati juga meminta Jokowi untuk menjadikan Mahfud sebagai Menko Polhukam. Nah itu saudara sekalian, itu cerita yang jadi kalau kita nonton secara keseluruhan, kebetulan saya nonton secara keseluruhan pidato Ibu Megawati yang kurang lebih 1,5 jam lebih itu, memang banyak yang bersifat simbolik ya, tetapi sebetulnya sebagai orang Jawa ya, Ibu banyak memberi kritik tajam sebetulnya dan memberi peringatan, walaupun diungkapkan secara simbol, secara banyak guyonan dengan apa-apa, tapi itu udah cara berpolitik cara berpolitik yang dibangun dalam kultur Jawa dan perilaku politik Jawa yang dalam tutur kata yang Jawa yang sangat lembut, penuh simbol gitu ya, tetapi sebetulnya itu sudah menukik mengandung peringatan, bahkan ancaman. Sekali-sekali Ibu Ibu Megawati itu menyampaikan sekali-sekali ya dalam sela-sela tertentu sepanjang kira-kira 4-5 kali lah dengan tegas dia ya, pidatonya seperti Bung Karno gitu loh, gelegar dan tegas kemudian menegaskan gitu. Tetapi secara pidato dia itu ya datar-datar, banyak guyonan, cerita masa lalu, tetapi itu penuh makna. Itu yang saya kira orang kan mengira bahwa Bu Mega itu kan secara akademik dulu, secara terstruktur sistematik itu sekolah kan terbatas, tetapi kan mungkin secara autodidak dan pengalaman berpolitik yang begitu panjang dan banyak, tentunya sudah banyak sekali ini, jadi beliau punya kemampuan, walaupun pengungkapannya tidak seperti orang lain, kadang-kadang seperti ya cerita biasa, tetapi kadang-kadang dalam tekanan dalam ini tertentu, jadi sepanjang pidato kita 4 atau 5 kali itu bergaya seperti Soekarno dan tegas gitu ya, berapi-api gitu. Tetapi sisanya kemudian turun lagi, ini langgam pidatonya, kemudian bercerita seperti menceritakan sebuah peristiwa yang dia alami, kemudian dia ada tekankan pada hal-hal tertentu. Nah karena itu misalnya dengan judul pidato yang seperti tadi bahwa Pak Jokowi kalau tanpa PDIP kan kasihan loh, itu sebetulnya bermakna yang dalam. Artinya juga memberi peringatan, betul yang dikatakan oleh penganalisis tadi, memberi peringatan bahwa PDIP punya jasa mengantarkan, kalau bukan PDIP tidak mengantarkan ke Pak Jokowi misalnya di DKI maupun sebagai gubernur DKI ataupun misalnya sebagai capres, Pak Jokowi agak susah untuk menarik partai-partai lain untuk mencalonkan beliau. Nah, itu jadi dianggap PDIP punya jasa besar mengingatkan Pak Jokowi, ya, beri sebagai peringatan kepada Pak Jokowi. Jadi jangan terlalu melampaui, apalagi memainkan kartu misal pilpres gitu ya, karena
Misalnya Ibu Mega juga tidak menyinggung ini, tetapi memancing, tapi dia mengatakan saya akan terpancing untuk mengumumkan nama, menyebut siapa pilpres apa calon ini. Tetapi di ujung sudah mau di ujung pidatonya, dia menekankan tentang bagaimana perempuan di dalam negara gitu, atau kepemimpinan politik misalnya. Itu walaupun dia ungkapkan pada dirinya, tetapi juga dia sangat mengutip beberapa contoh bagaimana perempuan itu ditindas di beberapa satu negara, tapi harusnya dia ini kemudian mencoba cara filosofi bahwa Tuhan menciptakan manusia itu kan laki dan perempuan itu kan setara dan sepasang gitu loh. Dia dia juga mencoba itu, dan kita bisa banyak. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini Ibu Mega kelihatannya arahnya untuk mencoba untuk ini Puan, dan kemudian Ibu Mega memperkenalkan dua anaknya Puan dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu orang kemudian banyak bertanya-tanya. Tetapi itulah kawan-kawan sekalian, memang kalau kita ikuti pidatonya Ibu Mega itu tidak menarik ya, tidak menarik dalam pengertian bahwa dia datar, tapi kemudian sekali-kali meninggi dengan secara Bung Karno, kemudian turun lagi, kemudian cerita biasa lagi. Seakan-akan itu tidak menarik dan tidak banyak makna. Tetapi kalau kita analisa dengan konteks misalnya budaya dan komunikasi kultur Jawa misalnya, sebagai politisi yang sangat berpengalaman Ibu Mega misalnya, maka sebetulnya itu sangat mendalam. Apa yang diungkapkan itu penuh makna dan bukan juga bisa menjadi menyindir orang tertentu. Makanya Pak Jokowi kemarin itu dalam banyak hal kita bisa, salah satunya yang tadi yang kita bahas ini, itu merupakan sindiran yang keras terhadap yang bersangkutan dan sekaligus juga peringatan, bahkan di tingkat tertentu sebagai ancaman. Karena orang Jawa terutama yang paham tentang filosofi Jawa dan perilaku politik pemimpin Jawa, kan ancaman tadi tapi diungkapkan dengan senyuman gitu loh. Tapi sesungguhnya itu sudah ancaman. Kira-kira begitulah mungkin ya, seperti yang tadi dikemukakan oleh PNI. Kira-kira itulah, kita bisa tambah-tambah sedikit-sedikit pengetahuan kita tentang soal perilaku politik Jawa dan kultur komunikasi di Jawa itu. Nah, demikian kawan-kawan sekalian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.